Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. PT PLN kembali meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Makassar. SPKLU ini menjadi yang kedua di Sulawesi Selatan. Lokasi SPKLU berada di kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Makassar Selatan. SPKLU tersebut sekaligus melengkapi 9 unit yang beroperasi di wilayah kerja PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Adi Priyanto memaparkan kehadiran SPKLU merupakan bagian dari kampanye penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Selain itu, upaya ini dianggap akan mendukung pengurangan import BBM dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Menurutnya, pada 2030 jumlah mobil listrik ditargetkan mencapai sekitar 2 juta unit dan motor listrik sekitar 13 juta unit. Pada tahun yang sama, target penyediaan SPKLU sekitar 30.000 unit dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik SPBKLU sekitar 67.000 unit. Sementara General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar, Awaludin Hafid menambahkan SPKLU PLN tersebut dibangun selama kurang lebih 1 tahun. SPKLU ini memiliki beberapa fitur, antara lain teknologi yang memungkinkan pelanggan melakukan pengisian daya dalam waktu singkat. Warga asal Kelurahan Nanggala, Sanglak, Palu, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara bernama Amos Mili menjadi pemenang undian mobil program Gebiar vaksinasi yang digelar Pemprov Sulsel. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan secara simbolis hadiah tersebut kepada Amos Mili di Baruga Lounge kantor Gubernur. Kepada awak media, Amos Mili mengaku tidak menyangka dirinya akan memenangkan undian tersebut. Bahkan dirinya tidak tahu jika program vaksinasi itu berhadiah. Menurutnya, ia hanya melaksanakan anjuran pemerintah untuk mengikuti vaksinasi demi mencegah penularan virus. Ia mengatakan dirinya telah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Dosis pertama pada 14 Oktober 2021 di Puskesmas Nanggala, sementara dosis kedua pada 29 Desember 2021. Sebelumnya, pengundian hadiah utama ini dilakukan langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit bersama PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada puncak acara Gebiar Kebut Vaksinasi di Celebes Convention Center Triple C 31 Desember 2021 lalu. Selain mobil, Pemprov Sulsel juga menawarkan hadiah lainnya seperti 30 motor, 300 sepeda, dan 300 smartphone. Program tersebut diakui berkontribusi besar dalam pencapaian target realisasi vaksinasi di Sulsel. Setelah sukses diterapkan di Pulau Jawa, aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal segera diluncurkan di Kalimantan Selatan. Layanan resmi milik Korps Lalu Lintas Korlantas Polri tersebut didesain untuk lebih memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bakuda Kalimantan Selatan Rustamaji mengatakan, peluncuran aplikasi Signal mulai dicanangkan bersama mitra kerja di Polda Kalsel. Dijelaskannya, layanan aplikasi tersebut terintegrasi dengan smartphone yang diharapkan bukan hanya mampu digunakan oleh kaum milenial, tapi juga seluruh kalangan. Ia menyebutkan aplikasi Signal sangat diakui membantu penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran khusus pajak kendaraan bermotor atau PKB tahunan dalam satu sentuhan di telepon pintar. Hebatnya lagi, pengesahan STNK tahunan juga sudah bisa dilakukan lewat aplikasi Signal. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.